sekarang kan peraturannya bahkan ada juga yang PNS bisa jadi di pensiun 50 tahun kalau lembaga itu sudah nggak membutuhkan. Sudah keluar peraturannya. Oh gitu. Iya, ada sekarang. Jadi nggak seperti dulu PNS itu aman sampai masa pensiun. Iya. Ya, sekarang peraturan baru ya, saya nggak tahu apakah ini akan segera dilaksanakan atau tidak. Tapi kemarin yang saya tahu seperti itu. Halo guys, jadi kita ketemu buleku namanya Bule Tri. Beliau tuh juga guru juga sama kayak Miss Dinda. Kebetulan nih bisa ketemu, kita bisa ngobrol ya. Dulu guru bahasa Inggris juga ya, Bule? Sebenarnya bukan guru bahasa Inggris, guru IPS sebenarnya hanya dimintai tolong untuk membantu memperkenalkan bahasa Inggris seadanya saja. Itu tahun berapa, Bule? Itu tahun 2003. 2003 loh. Ya. 2003 itu ada bahasa Inggris di SD ya, Ya. as information aja, cuman kelas 5 sama kelas 6. Ya, kelas 5 dan kelas 6 saja. Tapi sayangnya sekarang ini nggak ada ya, Ya. pengenalan bahasa Inggris. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama Nggak ada sekali sama yang sekali. murid lesku yang dari SD negeri itu nggak ada. Nggak ada sama sekali memang. Ya makanya kalau menurut saya sebaiknya orang tua ya kelas 5 itu di les kan. Iya untuk kenalan Ya, dulu. supaya nanti di SMP, SMP ya nggak paling bingung. enggak sudah adalah bekal Basic. sedikit-sedikit ya. Karena sebenarnya sekolah SD itu kan hanya memberi bekal ya untuk masuk ke SMP. Karena penilaian di SD itu kan bukan yang kognitif yang utama, karena yang utama itu kan yang afektif ya. Jadi untuk kognitif itu saya rasa di SD nggak terlalu, sebenarnya seharusnya ya tidak terlalu yang utama. Oke, yang namanya belajar ya supaya mereka tahu apa praktisnya untuk diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari yang praktis-praktis saja. Tapi kan kalau SD itu sebenarnya utamanya yang afektif, perilaku. Karena sekarang juga nilai ijazah itu kan ujian Nggak kayak ujian dulu ya, akhir Ble. ya, ujian sekolah Iya, aja, ujian sekolah. nggak ada USBN, nggak ada UN, hanya USAK. Ada usah. Ya, Kalau sekarang namanya tuh ganti assessment. ASPD. Iya. ASPD itu tidak dimasukkan ke perhitungan nilai ijazah. Jadi memang ada perubahan-perubahan Iya. banyak ya untuk SD sendiri. Jadi kalau saya rasa kalau untuk SD itu memang yang utama ya afektifnya, perilakunya, kita nyangoni ilmunya itu ya secukupnya, tapi yang utama adalah fondasi afektif perilaku karakternya mereka yang Ya setuju sama Bule. Tapi tadi Bule cerita, Bule itu dari honorer, Iya. terus pengangkatan, ya kan? Itu kalau zaman dulu tuh prosesnya tuh apakah kalau sekarang kan benar-benar yang mau dari honorer mau ke pengangkatan tuh mereka butuh waktu yang lama banget gitu lah. Apa kalau dulu tuh gitu juga enggak, Bu? Iya, sebenarnya iya. Ada yang kebanyakan kan dari guru bantu. Dari guru bantu, baru nanti kemudian pada waktu itu kebetulan ya pas zaman itu ya 2005 itu pengangkatannya kan pengangkatan honorer. Itu apakah tiap tahun boleh kalau dulu? Maksudnya ada periodenya atau tiba-tiba ada pengangkatan? Ya pada waktu itu kan yang penting honor daerah ya, yang waktu itu dibiayai APBD itu minimal masa kerja pada waktu itu 2 tahun. Oh minimal ada minimalnya 2 minimal tahun. Ya. Tapi ya banyak, ada yang sudah 15, ada yang banyak. Masa kerjanya macam-macam. Tapi minimal itu pada waktu itu. Jadi ya Tapi ya kalau yang sampai 15 tahun tuh ya luar biasa ya. Iya, banyak. Ya, makanya sekarang kan pemerintah bikin P3K. Iya, PPPK. Kasihan kan mereka P3K itu karena yang honornya udah lama-lama, ya lumayan lah supaya mereka bisa menikmati ya
pengabdian mereka tuh luar biasa. Kalau nggak ada mereka juga sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri ya nggak cukup. Kalau bedanya kan pengangkatan ASN, guru sama PPPK itu bedanya di mana, Bu? Kalau PPPK kan harus dari honorer. Oh gitu. Oh berarti tidak bisa mendaftar langsung kalau bisa. Bisa. Kalau P3K harus sudah honorer. Kita baru tahu ya. Nah ini Tapi something. kalau ASN itu kan ujian CPNS itu. Tapi katanya tuh udah nggak ada yang ASN guru tuh udah nggak ada ya, boleh ya? Semua masuk PPPK atau gimana? Saya kurang tahu. Tapi yang jelas kalau yang kemarin terakhir ini kan ada daerah yang mengangkat P3K saja, ada yang mengangkat P3K dan yang CPNS. Tergantung daerah itu juga tergantung Kebijakan. Oh, kebutuhan itu. kerjanya tenaga Pendidik. kemampuan mungkin kemampuan negara atau kemampuan daerah untuk membiayai juga, karena kalau P3K kan kontrak kan Setiap berapa itu perbarui gitu. satu periodenya saya kurang tahu, tidak salah 5 tahun. Nah itu kan kalau sudah nggak dibutuhkan ya sudah putus. Oh gitu, berarti nggak everlasting ya kalau PPPK. Sekarang kan peraturannya bahkan ada juga yang PNS bisa jadi di pensiun 50 tahun kalau lembaga itu sudah nggak membutuhkan. Sudah keluar peraturannya. Oh gitu. Iya, ada sekarang. Jadi nggak seperti dulu PNS itu aman sampai masa pensiun. Iya. Ya, sekarang peraturan baru ya, saya nggak tahu apakah ini akan segera dilaksanakan atau tidak. Tapi kemarin yang saya tahu seperti itu. Dan ada perubahan juga kan. Kalau dulu kalau sudah S1 misalnya berarti pensiunnya 60 tahun. Kalau sekarang kan tergantung jabatan fungsional. Oh gitu. Ya. Sebagai guru yayasan ya ini hal baru sih ya Bu. Jadi beda kan, maksudnya beda banget. Kalau di yayasan ya memang sudah dipatok 55 tahun pensiun. Mau dibutuhkan atau nggak dibutuhkan kita tetap sampai 55 tahun. Jadi ya. Kalau kami kan dulu semua guru itu 60. Tapi sekarang dengar-dengar ya sesuai dengan jabatan fungsionalnya. Kalau kan ada jabatan guru muda, ada guru madya, ada guru dewasa. Nah kalau guru muda itu cuma sampai 58 tahun. Guru muda ya nggak terlalu panjang kayak ini ya dulu ya. 58 tahun. Kalau dulu kan semua 60. Semua Bahkan sekarang kalau yang guru dewasa bisa 65. Jadi kayak guru besar ya. Guru besar 65 tahun ya, lumayan panjang. Itu panjang banget ya itu ya 65 tahun. Iya, itu kalau mau sampai 65 bisa. Ini kalau perjalanan yang Bule itu berarti sekarang sudah berapa lama jadi guru? Nah, saya 2007. 2007 itu yang istilahnya setelah pengangkatan ya. Tapi sebelumnya kan Bule sudah di swasta sama ngabdi itu toh. Saya 2000. Oh, berarti kalau di total sudah 23 tahun. Luar biasa. Aku aja baru 8 tahun ya. Kadang nggak kerasa kok 20 tahun ya kayaknya baru aja. Soalnya kan setiap tahun kita menghadapi hal baru, siswa baru. Ya, dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing, dengan keasikannya masing-masing. Jadi rasanya ya kayak belum suwe gitu. Ini level berapa Bule? Ngajarnya level kelas berapa? Saya kelas 6. Kelas 6. Oh. Saya Memang oh, 7 tahun di selalu kelas 6. Dulu juga pernah kelas 5, kelas 4. Saya dulu kelas 6 di guru kelas bawah. kurang telaten. Membutuhkan kesabaran.
suka duka jadi guru apa boleh Iya, kalau selama ini? bule yang sudah melewati Kan udah 20 tahun 23 lebih tahun. ini loh. Ini Pasti ada suka suka dukanya. dukanya. Karena aku yang 8 tahun tuh kadang ngerasa kayak Bosen Memang masa-masa ada kan pernah gitu enggak? ya pasti ada semua, mungkin nggak hanya kita sebagai guru ya, mungkin semua profesi akan mengalami saat-saat dimana kayak kok capek, jenuh, bosen gitu ya, pasti ada. Kalau saya sih senengnya ya, yang jelas senengnya itu kalau lihat anak-anak itu lulus dengan Iya. terus ketemu, kebetulan anak-anak saya itu siswa-siswa saya yang sudah lulus masih sering berkunjung Oh ya. mencari, terutama kalau mereka mau ujian kelas 3 SMP, kelas 3 SMA, bahkan ada yang mau ujian skripsi itu ke sekolah mencari gurunya SD, minta doa restu, kadang-kadang terharu itu ya, terharu ya. Nah, ternyata mereka masih menganggap bahwa ini adalah orang tuaku, makanya minta doa restu. Itu sering anak-anak kami, anak-anak di sekolah kami itu sering seperti itu. Bahkan kadang-kadang ada juga yang mau kenaikan kelas itu terus ke sekolah datang, Bu minta doa restu ya Bu, ujian kenaikan kelas, ya doakan ya Bu ya. Ya momen mengharukan malah. Iya kayak gitu tuh ya, ketemu di mana-mana itu apa, disapa itu seneng ya, dengar kabar, Iya, benar. terus ketemu murid, oh sudah kerja di tempat yang mapan, seneng sekali. Itu aja sebenarnya kebahagiaan kami. Terus kalau ada ya anak-anak yang Oke, mungkin yang terakhir ya. Ini kan bentar lagi ada Bentar, kan sukanya, dukanya belum loh. Ada ndak boleh dukanya itu, atau yang bikin capek itu tuh ada ndak? saya rasa semua guru pasti merasakan ya, kalau hal yang sebenarnya cuma sama saya kira ya. Ya kalau anak-anak itu sudah karena saya guru kelas 6 ya, sudah waktunya mau ujian, tapi mereka kayak santai-santai, kayak nggak butuh. Aduh, padahal boleh. kita merasa gurunya masih merasa, aduh kalian bekalnya belum cukup. Tapi kok mereka merasa santai-santai. Nah Fine-fine itu saja. nah itu susah, sedihnya itu. Jadi kami merasa kami belum cukup memberi bekal kalian, tapi kok kalian kok masih apa ya kayak orang butuh. itu aja yang sering dilakuin. Atau kadang ya kalau ada anak-anak yang orang tua datang ke sekolah minta tolong Bu, anak saya begini-begini, kadang-kadang kan orang tua bilang kalau sama anak itu sama guru manut. Iya. Tapi memang iya, kalau anak SD ya masih banyak yang seperti itu. Setuju banget sama Nah, gue. sedih juga rasanya dengar seperti itu, tapi ya puji Tuhan nanti dengan berjalannya waktu tuh ya kan langsung sering konsultasi ya, ada perubahan, seneng meneh. Jadi sedihnya sebenarnya nggak banyak, ya itu aja. Sedihnya lebih ke kalau siswa tuh nggak ada perubahan gitu Ya. lebih ya, sedihnya ke situ ya Bu. Cuma itu aja sebenarnya. Kalau yang lain-lainnya saya rasa lebih banyak senangnya. Apalagi kalau saya kan di SD ya. Jadi anak-anak itu masih dengan kepolosannya. Ada 1-2 ya biasalah. Tapi rata-rata kan mereka masih polos. Jadi masih bisalah dikasih tahu. Betul. Masih nurut. Oke nih Bule, untuk closing statementnya gimana nih buat teman-teman pendidik, guru-guru di luar sana, apa pesan-pesan Bule buat mereka? Karena Bule udah mengabdi cukup lama, pasti asam garamnya lebih banyak dari kita yang baru-baru aja. Nah Bule pengen menyampaikan apa nih buat teman-teman guru, teman-teman pendidik kayak aku dan teman-teman di luar sana? Baik, pesan saya yang jelas satu, kita harus ikhlas. Karena pekerjaan guru itu bukan untuk mencari uang, tapi benar-benar pengabdian kita untuk mendidik anak-anak. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau kita lakukan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, pasti akan ada buahnya. Entah kita yang menerima ataukah anak cucu kita. Tapi yang jelas pasti
akan ada buahnya. Dan kebahagiaan bagi kita adalah ketika kita melakukan sesuatu dengan ikhlas. Ya. Gitu aja. Oke, thank you banget Bule ya buat sharingnya ya. Terus semangat Bule juga untuk terus kasih ilmu buat anak-anak didik, cetak karakter, dan pasti murid-murid Bule bangga sama Bule. Thank you Bule. Sama-sama.